Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita kepada pembahasan yang penting, yaitu untuk mengenal siapa Ibnu Hisham. Beliau bernama Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Abu Ayyub al-Humairi. Ada pula sebagian riwayat yang menghubungkannya kepada kabilah Mu'afir bin Ya'fur. Mereka itu merupakan suku atau kabilah yang besar. Kemudian sebagian besar dari mereka merantau dan berimigrasi ke Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa dirinya termasuk suku Zuhal, serta ada pula yang mengemukakan bahwa dirinya berasal dari suku Sadus. Tak ada seorang pun yang dapat memastikan dan memaparkan alasannya secara rinci dan detail. Sebenarnya ini merupakan sebuah resiko yang wajar dihadapi dan diterima oleh orang yang suka berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Beliau tidak hidup bersama keluarganya dan berada di tengah-tengah mereka. Lalu keluarganya juga bukan merupakan sebuah keluarga yang punyai kedudukan tinggi dan selalu dicari dan dijaga manusia, dan tidak pula diburu periwayatannya. Beliau tumbuh dan berkembang di Basrah, kemudian pindah dan merantau ke Mesir. Demikianlah beberapa riwayat yang sampai kepada kami, dan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Ibnu Hisham pernah tinggal kecuali di kedua negara ini. Akan tetapi kami mengira bahwasanya perjalanan hidup Ibnu Hisham tidak hanya di kedua negara ini saja, khususnya pada masa di mana ilmu berkembang dan disampaikan secara simak atau mendengarkan langsung. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang merantau hanya untuk mencari ulama guna menuntut ilmu dari mereka. Pendapat tentang tempat dan tahun kelahiran Ibnu Hisham tidak hanya terpaku pada satu pendapat saja. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan bahwa dirinya meninggal dunia pada tahun 218 Hijriyah, dan ada pula kelompok lain yang berpendapat bahwa Ibnu Hisham menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 213 Hijriyah. Apabila berita tentang wafatnya saja mempunyai beberapa versi pendapat, maka wajar kiranya jika tidak ada orang yang tahu pasti tentang tempat dan tanggal kematian orang yang suka merantau ini. Pendapat yang sangat mendekati kebenaran adalah bahwa dirinya mengunjungi negara lain dulu sebelum akhirnya tinggal di Mesir. Oleh karena itu, maka jadilah hari kelahiran Ibnu Hisham sebagai rahasia yang terkubur dalam catatan sejarah. Ibnu Hisham merupakan seorang ulama yang mahir di bidang nahwu dan bahasa Arab. Bahkan Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir pernah memberitahukan bahwasanya ketika Ibnu Hisham datang ke Mesir, dirinya pernah bergabung dan berkumpul bersama Imam Syafi'i. Lalu keduanya sangat menguasai dan pandai sekali dalam membuat syair-syair Arab. Akan tetapi ini merupakan pendapat yang sangat asing dan jauh dari kebenaran. Karena kita tahu bahwa pada saat Ibnu Hisham menukil beberapa syair dari Ibnu Ishaq di dalam kitab ini, banyak sekali syair yang ditulisnya dengan salah, serta ia tidak dapat mengungkapkan syair tersebut dengan pendapatnya sendiri. Seraya berkata, demikianlah seorang ulama menceritakan dan meriwayatkan kepada kami di dalam sebuah syair. Beliau hanya dapat menukil syair itu dari orang lain dan tidak mampu mengungkapkan perasaannya ke dalam bait-bait syair. Ibnu Hisham merupakan seorang pengarang kitab
dia mengarang banyak sekali kitab dalam beberapa bidang. Oleh karenanya, maka ia mempunyai buku-buku lain selain kitab yang berkaitan dengan syarah Ibnu Ishaq. Di antara kitab-kitab itu adalah Syarhu Mawaqa'a fi Ash'ar As-Sa'ir Minal Gharib, At-Tijan li Ma'rifah Muluk Az-Zaman. Dan kitab ini baru diterbitkan baru-baru ini. Beberapa hal di atas merupakan pemaparan singkat tentang pribadinya. Kita pun telah membahas beberapa hal menyangkut diri beliau pada pembahasan seputar berita dan cerita mengenai sejarah dan biografinya. Beliau merupakan seorang ahli biografi dan sejarah yang berkontribusi menyelesaikan kitab Sirah Ibnu Ishaq dan menisbatkan kitab tersebut kepada dirinya. Pada akhirnya, kitab ini pun terkenal dengan namanya dan kelebihan serta dedikasinya pada kitab tersebut tidak kalah dari Ibnu Ishaq. Inilah yang kita persembahkan setelah kita menunjukkan usaha kecil dalam kitab sirah ini. Dengan harapan agar kita bisa menjadi orang yang selalu dekat dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan mendekati kebenaran. Walhamdulillah.